Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk, khususnya mengenai lanjutan pertandingan uji coba antara tim basket Shohoku dan Rionan. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pertandingan basket antara Shohoku dan Rionan mencapai titik krusial. Shohoku, yang awalnya tertinggal, mulai memperkecil selisih poin setelah kapten mereka, Akagi, kembali bermain. Kembalinya Akagi memberikan dorongan moral bagi tim, meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Akagi beberapa kali sukses memblok serangan Rionan, membuat penonton bersorak. Hikoichi, yang menonton dari bangku cadangan Rionan, menunjukkan kecemasannya dan berbisik bahwa Shohoku semakin kuat. Sementara itu, pelatih Rionan, Taoka, tetap tenang. Dia percaya bahwa timnya akan menang. Shohoku terus menyerang, dan permainan semakin memanas. Ia sudah memberikan umpan ke Kokuta, yang melanjutkan ke Kogure. Kogure, melihat kesempatan, melakukan tembakan 3 angka yang menambah poin Shohoku, membuat mereka untuk pertama kalinya memimpin pertandingan. Para pemain Shohoku bersorak sementara Rionan mulai merasa tertekan. Sendo, bintang dari Rionan, melihat skor dan mulai serius. Akagi, melihat perubahan di wajah Sendo, mulai khawatir. Dia kebingungan harus fokus menjaga siapa, Sendo atau Uozumi, karena Sakuragi, meski bersemangat, masih pemula dalam basket dan belum bisa diandalkan untuk tugas-tugas kritis. Sendo bergerak cepat, melewati Sakuragi dengan mudah, lalu melakukan dunk. Akagi mencoba membloknya, tetapi melanggar dengan mengenai tangan Sendo. Shohoku terpaku melihat kecepatan dan ketepatan permainan Sendo, termasuk Sakuragi yang mulai meragukan kemampuannya sendiri. Kogure berpikir dalam hati, kali ini Sendo bermain dengan hati dan pikiran yang menyatu, memberikan energi tak terbendung bagi Rionan. Lemparan bebas dari Sendo berhasil, dan Rionan kembali memimpin. Sakuragi merasa frustrasi karena tak bisa menghentikan Sendo. Yohei, teman setianya, menyebutkan bahwa skill Sendo berada di atas Sakuragi. Ayako pun setuju, menambahkan bahwa meskipun Sakuragi memiliki kecepatan dan lompatan tinggi, kemampuan tersebut belum cukup untuk menghadapi skill tingkat tinggi seperti yang dimiliki Sendo. Di lapangan, perdebatan muncul antara Sakuragi dan Akagi mengenai siapa yang harus menjaga Sendo. Sakuragi bersikeras ingin bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa dia bisa mengalahkan Sendo. Akagi, dengan keraguan, tampak sulit untuk menyerahkan tugas itu kepada Sakuragi. Saat Kogure kehilangan bola yang direbut oleh Sendo, Akagi dan Sakuragi masih berdebat. Sendo memanfaatkan situasi ini dan melesat melewati mereka. Namun, Sakuragi, dengan kecepatan luar biasa, berhasil menyusulnya. Sendo yang licik berhenti tiba-tiba dan melakukan tembakan sempurna, menambah poin Rionan. Sakuragi kecewa, namun alih-alih dimarahi, Akagi justru memuji kecepatannya, memberikan sedikit kepercayaan kepada Sakuragi. Shohoku kembali menyerang. Kogure mencoba menembus pertahanan Rionan, namun dihadang oleh Uozumi. Dengan kecerdikan, Kogure memberikan passing cepat kepada Akagi yang melanjutkan dengan layup yang sempurna, mempersempit selisih poin. Akagi berteriak memotivasi timnya untuk bertahan hingga detik terakhir. Sakuragi, yang merasa didorong oleh pujian Akagi, kembali menantang Sendo dengan tekad baru. Dengan semangat yang berkobar, Shohoku bersiap untuk memberikan pertahanan terbaik mereka. Pertandingan bola basket antara Shohoku dan Rionan memasuki babak akhir yang menegangkan. Skor menunjukkan keunggulan Rionan, 83-79, dengan hanya 2 menit tersisa. Sakuragi, yang terus berusaha menghadang Akira Sendo, masih kesulitan untuk mengatasi kemampuan bintang Rionan itu. Sakuragi, meski sudah berjuang keras, tetap tidak bisa menghentikan pergerakan Sendo. Dengan kelincahan dan ketenangannya, Sendo masih berhasil melewati hadangan Sakuragi dan mencetak poin untuk Rionan. Banyak orang beranggapan bahwa Sakuragi tak mampu mengimbangi kemampuan Sendo. Namun, Haruko dan Ayako melihat dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun Sakuragi belum berhasil menghadang Sendo, Haruko dan Ayako menyadari sesuatu yang berbeda. Mereka melihat perkembangan dalam permainan Sakuragi. Haruko berpendapat bahwa meski gagal menghadang, Sakuragi mampu belajar dan membaca gerakan Sendo dengan baik, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara itu, Ayako menambahkan bahwa meskipun Sendo terus melewati Sakuragi, usaha keras Sakuragi membuat Sendo mulai kelelahan.
Tanpa ragu, Sakuragi mengejar bola liar hingga dirinya menabrak tembok. Semua orang terkejut dengan tekad dan kegigihannya. Meski begitu, kejadian ini semakin memperlihatkan dedikasi Sakuragi yang tak kenal lelah demi timnya. Rukawa berdiri, bersiap untuk kembali masuk bermain. Dengan izin pelatih Anzai, pergantian pemain dilakukan, Rukawa menggantikan Kokuta. Saat Rukawa berjalan ke arah lapangan, tiba-tiba pelatih Anzai berdiri dari tempat duduknya dan memanggil Rukawa serta Sakuragi. Mereka berdua mendekati pelatih, yang kemudian memberikan instruksi khusus. Pelatih Anzai, yang biasanya tenang dan tak banyak bicara, tampak serius saat memberikan instruksi kepada Rukawa dan Sakuragi. Pelatih Taoka dari Rionan yang melihat situasi ini menjadi penasaran, karena Anzai biasanya tidak memperlihatkan ekspresi atau emosi yang jelas. Saat mendengarkan instruksi, baik Sakuragi maupun Rukawa tampak keberatan dan memprotes rencana pelatih Anzai. Meskipun enggan, mereka akhirnya mematuhi instruksi tersebut. Permainan kembali dimulai dengan kedudukan 79-83, dan waktu semakin menipis. Ikegami dari Rionan memberikan bola kepada Sendo. Tiba-tiba, seperti yang direncanakan, Sakuragi dan Rukawa secara bersamaan bergerak untuk menghadang Sendo. Meski sering bertengkar, keduanya mencoba bekerja sama sesuai instruksi pelatih. Sendo, yang merasa lebih semangat daripada sebelumnya, menghadapi tantangan dari dua penjaga sekaligus. Kolaborasi yang belum sempurna meskipun usaha mereka untuk menghentikan Sendo sudah lebih baik, kerjasama Sakuragi dan Rukawa belum sepenuhnya berhasil. Koshino datang untuk membantu Sendo. Sakuragi, yang mengira bola akan dipasing ke Koshino, salah prediksi. Sendo berhasil melewati Sakuragi dengan dribble cepat, dan saat mendekati ring, Akagi bersiap melakukan blok. Namun, Sendo dengan cepat mengoper bola ke Ikegami, yang dengan mulus melakukan layup, menambah poin untuk Rionan. Sakuragi dan Rukawa langsung saling menyalahkan atas kegagalan mereka menghentikan pergerakan Sendo. Emosi semakin memuncak ketika dari belakang, Sendo kembali menantang mereka berdua. Merasa terprovokasi, keduanya berlari untuk kembali menjaga Sendo, kali ini dengan tekad lebih besar untuk tidak mengulangi kesalahan. Pelatih Taoka melihat bahwa meskipun penjagaan Shohoku semakin ketat, Sendo tampak semakin bersemangat. Ia seperti menikmati permainan, dan sekarang memiliki motivasi lebih besar untuk mengalahkan dua pemain Shohoku yang menjaganya sekaligus. Dengan gerakan yang cekatan, Sendo masih mampu membuat Shohoku kewalahan, meskipun Rukawa terus mencoba menjaga pergerakannya. Sementara Rukawa terus fokus pada Sendo, Sakuragi ditugaskan menjaga Ikegami. Namun, Ikegami berhasil memancing emosi Sakuragi dengan ejekan dan permainan psikologis. Sakuragi, yang sudah kelelahan dan frustrasi, terpancing emosinya. Dalam kemarahan, ia memukul perut Ikegami, membuat Ikegami kesulitan bernapas sejenak. Di sisi lain lapangan, Akagi berhasil memanfaatkan kesempatan dan melakukan dang keras, menambah poin bagi Shohoku. Semangat tim Shohoku kembali bangkit, meskipun pertandingan masih sangat sulit. Akagi kembali ke daerah pertahanan Shohoku, siap menghadapi serangan selanjutnya dari Rionan. Sakuragi mulai berpikir lebih dalam. Dia sadar bahwa jika dia ingin menghentikan pergerakan Sendo, dia harus bermain dengan lebih cerdas, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan emosi. Di sisa waktu pertandingan, Sakuragi mulai mencoba mencari cara yang lebih efektif untuk menghentikan lawannya. Stadion bergetar dengan sorakan penonton, deru napas dan langkah kaki pemain-pemain yang berkeringat. Kedudukan 81-85 masih menguntungkan Rionan. Waktu berjalan cepat, Shohoku harus bangkit. Di lapangan, Sendo menguasai bola, melesat melewati Sakuragi dan Rukawa yang berusaha keras menahan pergerakannya. Sendo tampak tak terhentikan. Meski Sakuragi dan Rukawa mengejarnya dengan seluruh kekuatan, kecepatan dan ketenangan Sendo di lapangan membuatnya sulit dihentikan. Di bawah ring, Akagi menjaga daerah pertahanannya dengan tegas, siap menghadang Uozumi. Namun, Uozumi tampak ragu untuk menantang Akagi secara langsung, memberikan waktu bagi Rukawa untuk memperkuat pertahanan Shohoku. Sendo, tanpa ragu, melakukan lompatan indah untuk tembakan jarak jauh, melewati jangkauan tangan Rukawa dan Akagi. Kedua pemain Shohoku itu tak mampu menghentikannya.
Sorakan penonton menggema, namun tiba-tiba, dari arah belakang, Sakuragi muncul bagaikan badai yang tak terduga. Dengan loncatan yang memukau, ia berhasil melakukan blok yang sempurna terhadap tembakan Sendo. Semua terdiam. Mata para pemain dan penonton terpaku pada Sakuragi yang kini mengejar bola liar. Tanpa ragu, dia mendribel bola dengan cepat menuju pertahanan Rionan. Tetapi, Sendo, dalam kepiawaiannya, berhasil menyentuh bola, membuatnya bergulir lepas. Momen penuh ketegangan itu menahan napas semua orang di stadion. Namun Sakuragi, dengan keberanian dan keteguhan yang baru ditemukannya, tetap menguasai bola meskipun Sendo mengejar dengan intens. Rasa takut bola akan dicuri memaksa Sakuragi untuk mengambil keputusan cepat. Tanpa pikir panjang, dia melakukan passing, bukan sembarang passing, melainkan umpan langsung ke arah rival sekaligus rekan setimnya, Rukawa. Rukawa, dengan insting tajamnya, segera melakukan tembakan 3 angka. Penonton menahan napas. Bola meluncur mulus, berputar di udara seolah menghentikan waktu, sebelum akhirnya jatuh sempurna ke dalam keranjang. Skor berubah menjadi 84-85. Sorakan meledak dari bangku cadangan Shohoku. Semua pemain dan staf berteriak merayakan kolaborasi tak terduga antara Sakuragi dan Rukawa. Namun, Sakuragi tampak tidak senang, ia masih belum menerima kebersamaannya dengan Rukawa. Pertandingan semakin memanas. Shohoku meningkatkan intensitas permainan mereka, menekan Rionan dari segala sisi. Ya sudah, dalam upaya merebut bola, melakukan pelanggaran dengan menyentuh tangan pemain Rionan. Sakuragi, Rukawa, dan Kogure berdiri menjaga daerah pertahanan mereka, sementara Rionan memulai serangan dengan langkah tenang. Ya sudah menghadang, tetapi bola dipasing dengan cermat, dari satu pemain ke pemain lain, hingga akhirnya kembali ke Uosumi. Uosumi yang besar dan kuat berlari mendribel bola, namun Akagi sudah menunggunya, berdiri bak tembok tak tergoyahkan. Tak ingin mengambil risiko melawan Kapten Shohoku itu, Uosumi memutuskan untuk mempassing kembali bola ke pemain belakang. Di sudut lain, Rukawa tak melepaskan pandangannya dari Sendo, mengikuti setiap gerakannya dengan ketat. Waktu semakin menipis. Saat bola kembali dipassing ke pemain Rionan lainnya, Akagi dan Kogure menyusun strategi. Dan ketika kesempatan muncul, Akagi mencuri bola dengan kecepatan luar biasa, langsung memulai serangan balik. Rukawa melesat secepat kilat menuju pertahanan Rionan, diikuti oleh Sendo yang tak memberinya ruang bernapas. Akagi, dengan presisi kapten yang matang, melakukan passing sempurna ke arah Rukawa. Rukawa menangkap bola dengan cekatan, berlari dengan cepat sambil mendribel. Namun, Sendo berhasil menghalangi pergerakannya, membuat bola terlepas dan hampir keluar lapangan. Tanpa rasa takut, Rukawa menggapai bola kembali, menolak menyerah. Dalam sekejap, ia melihat seorang pemain Shohoku mendekat. Tanpa berpikir panjang, ia melakukan passing. Pemain itu adalah Sakuragi. Waktu seakan berhenti ketika Sakuragi menerima bola. Dengan mata penuh tekad, tanpa membuang waktu, dia melompat tinggi ke arah ring, siap melakukan dunk yang menentukan. Dengan kekuatan penuh, Sakuragi mengayunkan tubuhnya di udara, bersiap mengakhiri pertandingan dengan sebuah dunk spektakuler yang bisa mengubah segalanya. Pertandingan semakin memanas. Waktu tersisa sedikit, dan Shohoku tertinggal 1 poin dari Rionan. Sakuragi melesat menuju ring lawan, dan di detik terakhir saat ia bersiap melakukan dunk, sebuah ingatan muncul, pengajaran Haruko tentang layup. Gerakannya mendadak berubah. Alih-alih meloncat untuk dunk, Sakuragi mengingat bagaimana Haruko pernah menunjukkan betapa pentingnya layup. Dengan cepat, dia membatalkan niatnya untuk dunk dan mengarahkan bola dengan lembut ke arah keranjang. Bola melayang, berputar di udara, dan jatuh sempurna ke dalam ring. Skor berubah. Shohoku kini memimpin tipis, 86-85. Semua terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi permainan belum selesai. Tanpa diduga, Rionan memulai serangan kilat. Bola melesat cepat melewati Akagi, dan pemain-pemain Rionan melakukan passing cepat di antara mereka. Sendo berlari dengan kecepatan luar biasa menuju pertahanan Shohoku. Di tengah lapangan, Rukawa mencoba mengadang,
namun Sendo dengan mudah melewatinya menggunakan keahlian dribelnya. Dengan kecepatan kilat, bola berpindah tangan dari Uekusa kembali ke Sendo. Sendo terus maju, matanya fokus menembus pertahanan Akagi dan Rukawa. Di saat yang tak terduga, ketika Akagi dan Rukawa melompat untuk menghentikan dang, Sendo merubah gerakannya dengan layup dari bawah. Bola mengenai tepi ring, berputar perlahan, dan akhirnya masuk ke dalam keranjang. Shohoku terdiam. Rionan kembali unggul dengan skor 87-86. Tanpa membuang waktu, Akagi memulai serangan terakhir untuk Shohoku, namun Rionan menjaga dengan ketat setiap pemain. Tidak ada ruang tersisa. Waktu di babak kedua akhirnya habis. Shohoku telah kalah. Skor tipis, namun tetap saja kekalahan itu menyakitkan. Rionan merayakan kemenangan mereka dengan gembira, sementara pemain-pemain Shohoku hanya bisa tertunduk kecewa. Namun bagi Sakuragi, pertandingan belum benar-benar usai. Dia masih berdiri di tengah lapangan, berteriak meminta Akagi untuk melakukan passing bola kepadanya. Seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan pahit ini. Bola sudah diberikan kepada wasit, namun Sakuragi masih berteriak, tak mampu menerima kekalahan. Akagi mendekat, dan dengan lembut memeluk Sakuragi dari belakang, memberitahunya bahwa pertandingan telah selesai, dan tim mereka telah kalah. Tapi Sakuragi tidak bisa menerima kenyataan. Dia mencoba berlari, namun terjatuh, sepatunya sudah rusak akibat pertandingan yang begitu sengit. Akagi menghampirinya, dan berkata bahwa dia telah bermain dengan sangat baik hari ini. Namun Sakuragi, dilanda rasa kecewa, hanya bisa memukulkan kepalanya ke lantai, menyesali kekalahan yang menyakitkan. Pertandingan sudah berakhir, dan sore itu, pemain-pemain Shohoku bersiap meninggalkan lapangan. Mereka memberikan salam kepada tim Rionan. Akagi bersalaman dengan Ozumi, menandakan saling menghormati meskipun telah bertarung habis-habisan di lapangan. Di sisi lain, Sendo menghampiri Rukawa dan Sakuragi. Dengan senyum penuh keyakinan, dia menjabat tangan mereka dan meninggalkan pesan penting. Jika ingin mengalahkannya, mereka harus berlatih lebih keras lagi. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Di dalam perjalanan pulang, sambil memegang dagu pelatihnya, Sakuragi merajuk. Dia menyalahkan pelatih karena tidak memainkannya sejak awal. Namun di dalam dirinya, dia tahu bahwa ini adalah pelajaran berharga. Baik Sakuragi maupun Rukawa, di dalam hati mereka, menyimpan tekad yang sama. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan kembali, dan mereka akan mengalahkan Sendo. Pertarungan ini belum usai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Untuk mengetahui kelanjutan kisahnya, tonton video selanjutnya.